Tema 8. Daerah tempat tinggalku. Subtema 1. Lingkungan tempat tinggalku. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, penilaian, atau tasviran seseorang yang dituliskan dalam bentuk cerita rekaan dengan bumbu imajinasi. Atau cerita fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, unsur-unsur dari teks fiksi ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Tahukah kamu apa unsur-unsur tadi? Ya, untuk tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Tema itu adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Sedangkan alur itu adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Dan latar sendiri itu adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Selain itu, latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk amanat sendiri, itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja unsur-unsur yang berada dalam teks fiksi. Yuk kita membaca agar lebih tahu dan paham apa itu teks fiksi. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu, akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air.
aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Terwarna. Ayo berlatih. Carilah informasi dalam teks bacaan yang telah kalian baca. Serta apa saja unsur-unsur cerita yang terkandung dalam teks cerita di atas. Ya, demikianlah pembelajaran yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih.